Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Vanilla. Halo, selamat malam Kak Mika. Tolong buka kami. Bang Livin. Belum bisa on cam ya? Oke, silakan. Belum bisa on cam Kak, maaf Kak. Iya. Saya Jadi tadi lagi bersemangat brother, karena ada si Mr. X itu. Ternyata nggak ada ilmunya juga. Iya. Saya pikir dia paham agamanya, rupanya enggak. Oke Kak. Boleh saya mulai Kak? Boleh, silakan. Iya. Saya mau tanya tentang Lukas 3 ayat 21 sampai 23, sama ada Matius 13 sampai 17, kemudian Markus 9 sampai 11. Nah, satu-satu dulu. Apa isinya itu? Isinya hampir sama sih. Ya. Tentang Markus Yesus, 3 ayat berapa tadi? Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Oh iya ya, oke. Terus apa yang mau kamu tanya? Begini Kak. Jadi kan ini ada kata ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam Bapa rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, maksudnya di sini kan dalam satu kejadian itu ada Yesus yang sedang dibaptis dan ada Roh Kudus. Itu kemudian juga ada suara dari langit, "Engkaulah anakku," katanya. Jadi yang maksudnya yang gimana ya? Tuhannya itu yang mana Kak gitu? Ada satu kejadian ini gitu. Ya, saya jawab lagi ya Bang. Puji Ya, Tuhan. boleh. Ya, jadi itu yang saya bilang Bang. Tuhan kami itu satu-satunya. Ya, Oke. Sesuai dalam kredo kami Ulangan 6 ayat 4. Ehad. Adonai kami itu Ehad Bang, satu-satunya. Tetapi Tuhan kami ini Bang, adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar dan maha segalanya. Yang bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Oke. Nah, Tuhan kami ini ya, pada saat dia turun ke dunia ini, itulah dia untuk menggenapi setiap firman-Nya, dia dibaptis ya oleh Yohanes, dan terjadilah ini ya. Datanglah Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan terdengarlah. Jadi tadi Abang salah baca sedikit ya. Datanglah Roh Kudus dalam rupa Bapa, Abang bilang tadi. Itu salah ya. Dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, jadi kalau kita bisa lihat menurut pandangan manusia ya, dan bahkan banyak orang Kristen ya, banyak orang yang gagal mengenal Tuhan itu dikiranya sepertinya ada 3. Ya, no, Tuhan kami itu satu-satunya. Tetapi itu Roh Kudus itu ya adalah rohnya sendiri, dan suara itu adalah suara rohnya yang omnipresent ya, dan yang bertahta di kerajaan sorga. Siapakah itu? Dirinya sendiri yang memvalidasi dirinya. Ya, makanya dalam Yesaya 43 ayat 12 tadi saya bacakan, "Akulah yang memberitakan, akulah yang menyelamatkan, dan akulah yang mengabarkan." Ya. Dan bukan ada Allah lain yang ada di antara kamu. No. Jadi Tuhan kami itu satu-satunya, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh. Jangankan 3. Tuhan kami ini, Tuhan yang maha besar ini, jadi 10 dia bisa. Jadi 100 dia bisa. Jadi 10.000 dia bisa. Bahkan dia melingkupi semesta. Gitu dia Bang. Ya. Nah mungkin kalau Bang Vanilla agamanya apa tadi Bang? Saya Islam. Islam. Nah, Abang kan juga, Abang mengakui bahwa Tuhan Abang maha kuasa ya? Iya. Nah, seperti itu juga. Kami mengakui bahwa Tuhan kami itu, dan mengimani Tuhan kami itu maha kuasa. Seperti itu dia, brother. Ya. Jadi Tuhan kami itu satu-satunya.
Kemudian boleh satu lagi, satu aja. Apa itu? Silakan satu saja. Sebenarnya satu orang satu pertanyaan. Silakan. Maaf Kak ya. Jadi di Lukas 6 ayat 12 itu ada yang dikatakan di sini, pada hari itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan di sana dia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Maksudnya dia berdoa kepada dia sendiri atau bagaimana Kak? Sorry ya Bang, bukan kepada Allah ya Bang, supaya jangan salah. Ya, berdoa kepada Allah. Oke. Beda Bang, karena gini dia Bang. Arti kata Allah di dalam Alkitab kami adalah generic name, gelar, bukan nama. Ya, tetapi arti kata Allah bagi seorang Islam dan dalam Al-Quran adalah nama, betul Bang? Betul. Iya, jadi kalau nama kan proper name menunjuk kepada pribadi yang satu itu, tidak boleh kepada yang lain. Tetapi kalau generic name umum dia Bang, ya, jabatan atau gelar, gitu dia Bang, ya. Jadi dia berdoa kepada Allah katanya Bang di situ. Jadi itu harus dipahami. Nah, Tuhan Yesus itu berdoa kepada siapa? Ada 3 misi penting Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Pertama, untuk menyelamatkan kita manusia. Yang kedua, untuk menggenapi setiap firman dan nubuatan yang dikatakannya, baik pun dirinya sendiri maupun nabi-nabinya. Yang ketiga, menjadi teladan. Ya. Nah, di dalam posisi di Lukas 6 ayat 12 ini Bang, dia menjadi teladan. Ya, bahwa dia juga berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Rohnya yang omnipresent dan maha besar. Gitu dia Bang. Ya, bukan kepada yang lain. Jadi Tuhan kami itu satu-satunya. Oke Bang, itu dia. Jadi Tuhan kami tidak ada 3 atau 2 atau 5 atau 10, enggak. Tapi Tuhan kami bisa jadi 10, bisa. Tapi dia satu-satunya. Gitu dia ya. Terima kasih Bang Vanilla sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu saudaraku. Tepuk tangan buat Vanilla yang cakep dan manis. Ya, malam Asriel. Halo, selamat malam. Belum bisa on cam ya. Silakan. Iya. Langsung saja. Saya mau nanya nih Mbak Mikana. Tadi kan Mbak Mikana katakan bahwa suaramu kurang keras. Adalah... Ya, halo. Ya, ini jelas. Ya, silakan. Halo, Mbak Mikana tadi katakan bahwasanya jasad Yesus itu adalah Tuhan, betul kan? Adalah Bapa itu sendiri. Agamamu apa, Bro? Halo. Agamamu apa? Islam. Oke. Islam. Iya. Nah, terus? Tadi Mbak Mikana katakan bahwasanya jasad Yesus itu adalah Bapa sendiri. Nah, ketika disunat, nah itu daging Yesus itu yang terpotong itu apakah daging Bapa yang disunat? Ya, ini pertanyaannya jawab, ya. Sudah mulai mengarah merendahkan ya. Kita dijawab apa kita langsung turunkan ini? Tolivi. Di Lukas ada loh tercatat Tuhan itu disunat. Di Lukas. Iya, jadi kenapa kita cari poin positifnya itu, ya. Jadi Tuhan Yesus kami itu, ya Bang, dia pada saat dia turun ke dunia ini Bang, jangan lupa dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, ya, dia mengosongkan diri. Berkenosis, kalau original teksnya berkenosis, jadi bisa dikatakan mengosongkan diri atau mengecilkan diri atau merendahkan diri, ya, dan mengambil rupa hamba. Oke Bang, Tuhan kami yang satu-satunya itu Bang. Dan dia kenapa dia disunat, ya? Disunat pada hari ke-8 ya, ingat pada hari ke-8 untuk apa? Mengikuti ya firman Tuhan yang sudah diberikannya kepada Abraham. Bahwa sunat harus hari ke-8, bukan hari ke-9. Bukan hari sudah setahun baru disunat, yang enggak. Ada orang kan mengaku-ngaku, Yesus disunat, kenapa kalian tidak disunat? Entah perintah apa yang diikutinya. Kalau perintah Abraham, ya, tuh hukum yang diberikan Tuhan kepada Abraham, sunat harus hari ke-8, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ya kan? Nah, kenapa dia melakukan itu? Untuk menggenapi seluruh tuntutan
firman Tuhan dalam hukum Taurat itu. Ada 10 hukum Taurat dan 613 mispot. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia genapi seluruh firman Tuhan itu dan tuntutan hukum Taurat itu. Agar dia menjadi layak menebus kita. Ya, sesuai dalam Galatia 3 ayat 13. Oke. Nah, kalau boleh saya tanya Bang Azriel kepada Abang. Abang tadi kan Islam. Ya, di mana apakah ada perintah sunat di dalam agama Abang? Di mana tertulis di Al-Qur'an? Kalau boleh tahu. Ada. Di mana, Bang? Ya, di mana ada perintah sunat dalam Al-Qur'an? Silakan, Bang. Tunggu dulu, Bang. Jangan. Di mana ada, Bang, tertulis perintah sunat dalam Al-Qur'an? Belum selesai, kalau Bang. ada, Bang, saya transfer 1 juta, Bang. Kalau ada perintah sunat dalam Al-Qur'an, silakan, Bang. Di mana ada? Keren ini. Jangan pindah topik, Bang. Jangan pindah topik. Saya sudah jawab. Saya kan sudah jawab, brother. Ya kan? Sekarang saya tanya tentang agamamu. Berarti daging Tuhan kau bilang adakah perintah sunat di apa? Di dalam Al-Qur'an? Di mana tertulis? Silahkan. Loh. Kalau ada. Abang jangan kabur. Berarti daging Tuhan terpotong dong. Lo nggak dijawab sih. Iya. Kan saya sudah jawab. Apa nih kabur dia melakukan ini? Itu semuanya saya bertanya untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Selesai. Oke? Masalah daging Tuhan yang terpotong daging apa? Ingat. Oke, bentar. Itu living. Oke, dia kan bentar. Oh, bentar dulu Asriel. Daging yang terpotong tadi itu jadi Tuhan atau tidak? Asriel, bentar. Kalau kamu disunat juga, Kamu disunat? Iya, disunat, misalnya terpotong. Disunat. Oke. Dagingmu yang terpotong itu dia tetap manusia? Dagingmu yang terpotong itu tetap manusia? Ya, daging saya. Nah, iya, di mana dia tetap Tuhan, manusia walaupun dia sudah terpotong, tetap itu manusia. Iya, daging. Iya, daging manusia. Daging yang terpotong itu manusia. Ketika sudah terpotong yang sudah di mana kamu taruh? Di mana kamu taruh kulit kehatanmu itu? Nah, dibuang ke tanah, tapi itu dikatakan daging manusia. Itu. Ketika Tuhan itu disunat, tunggu dulu. Ketika Tuhan itu disunat, Bapa itu kan daging Yesus itu adalah Bapa. Nah, ketika daging Bapa itu dipotong, nah itu bukankah itu Bapa juga yang terpotong? Ya, itu daging Tuhan. Terus kenapa? Apa masalahnya? Berarti Tuhan tinggal. Berarti ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal di mana? Di bumi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Sedangkan bentar dulu dengar. Naik ke atas. Tunggu dulu, Yesus naik ke atas. Iya. Berarti daging Tuhan tinggal dong. Iya, di dunia ini tinggal. Terus kenapa rupanya? Nah, dia sudah ketakutan gitu. Ya, terus kenapa rupanya? Kan bumi ini milik kepunyaan Tuhan Yesus toh? Berarti berarti bumi ini kan milik kepunyaan Tuhan Yesus. Oke, terus satu lagi gini. Bentar dulu. Berarti Asriel. Enggak, bentar, diam dulu. Diam. Itu bisa dipotong. Sebentar. Nih, kenapa? Ya. Tidak ada masalah dengan itu. Jangankan daging Tuhan Yesus, roh kita saja itu roh Tuhan Yesus dalam diri kita, tapi bukan berarti kita jadi Tuhan. Kamu tahu nggak cara Tuhan Yesus menciptakan Adam? Adam itu bisa menjadi manusia makhluk yang hidup. Rohnya dimasukkan ke dalam tubuh Adam. Jadi dengar dulu kamu, dengar. Kamu dijawab di mana kamu dari sunat kamu nggak bisa jawab. Nah, saya mau Jadi ketika Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Yesus itu menghembuskan nafas kehidupan ke hidungnya Adam. Ada yang keluar dari dalam diri Allah. Jadi sehingga memang roh kita ini berasal dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang menciptakan roh kita. Nah, kalau masalah daging Tuhan ada tinggal di bumi, kenapa rupanya kan bumi ini milik kepunyaannya? Apa masalahnya buat kamu? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Sekarang kamu jawab dulu. Jawab dulu. Dalil sunat di mana? Sunat di dalam Tuhan sebenarnya. Di mana? Ya, jawab. Perintah sunat dalam Al-Qur'anmu. Katamu tadi ada. Berarti tubuh Tuhan bisa dipotong ya? Katamu tadi ada. Iya, bisa. Dipotong ya? Bisa dipotong. Iya, bisa. Ingat teman-teman ya, dengar ya. Nggak usah dijawab lagi kawan-kawan. Kami kan nggak usah dijawab lagi. Sekarang saya mau tanya, di mana perintah sunat di dalam Al-Qur'anmu? Silahkan. Jadi siapa yang kau ikuti itu? Di mana ada perintah sunat dalam Al-Qur'anmu? Ya, jawab. Silahkan.
Kau bilang tadi ada, ya. Oke, silakan brother. Kalau ada keren, ya, luar biasa kalau ada. Jawab silakan. Di mana perintah sunat? Kan kamu membanggakan sunat tuh, ya. Kami disunat, ya. Perintah siapa yang kalian ikuti? Oke. Apakah ada perintah sunat di dalam Al-Quran itu? Silahkan. Ya. Kita sudah jawab pertanyaanmu semua loh. Ya. Bumi ini milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan kalaupun dia jangankan sunat, dia aja menghendaki tubuhnya supaya mengalami kematian dan bangkit pada yang ketiga. Bumi ini milik kepunyaannya, surga juga milik kepunyaannya, jadi nggak masalah. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya bahwa kalian sunat. Oh, nggak bisa jawab. Yang mana? Buka. Oh, An-Nahl. Buka. Jawab. Baca. An-Nahl 1, 2, 3. Ya, baca. Oke, kita lihat ya. An-Nahl 1, 2, 3 ya. An-Nahl 1, 2, 3. Oke. Kita baca, kita saksikan bersama-sama ya, teman-teman. Oke. An-Nahl 1, 2, 3. Ibrahim. Kami mengikuti Mila Ibrahim. Di sini tidak ada sunat, brother. Di sini katakan Mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu apa? Mila itu apa? Hukum. Ya. Mila Ibrahim itu. Nih. Apa itu Mila? Oke. Mila itu apa? Kemudian kami wahyukan kepadamu. Ya. Mila itu apa? Dalam kurung Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, di mana situ sunat? Bro? Yaitu di mana di situ sunat? Mila itu apa? Mila itu ajaran. Di mana perintah sunatnya? Mila itu ajaran Ibrahim. Kalau ajaran Ibrahim. Ajaran. Bentar dulu, ya itu living. Itu di situ ajaran Ibrahim. Bentar Asriel. Iya. Iya, di mana ajaran Ibrahim itu dalam Al-Qur'anmu disebut sunat? Silakan. Di mana? Salah satu Mila Ibrahim. Iya, di mana tertulis di dalam kitabmu bahwa Mila Ibrahim, ajaran Ibrahim itu adalah sunat? Di hadis. Oh, di hadis. Nabi menyebutkan Mila Ibrahim itu sunat. Loh, iya dong. Itu jelas. Iya, di mana? Di dalam Quranmu perintah sunat. Itu ikutilah. Tapi jelas yang disunat itu adalah makhluk. Nah, kenapa itu Tuhan? Tunggu dulu. Kenapa Tuhan Anda itu bisa disunat dan tidak dan ada bisa di situ dipotong? perintah sunat. Nggak nyambung, brother. Nggak nyambung. Itu namanya jaka sembung bau golong. Ikutilah. Nih. Dengar dulu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satunya sunat. Itu jelas. Apa itu? Ya. Apa jangan itu? Ketawa. Banyak ajaran Ibrahim. Ketawa. Anda jangan banyak ketawa. Ajaran Ibrahim. Anda itu mesti nangis. Ya? Karena Tuhan Anda tubuhnya itu bisa dipotong ketika disunat. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 jelas. Bisa dipotong. Tuhan kami itu bukan hanya dipotong, namanya. mati. Tuhan kami mati, brother. Iya, dia mati dan bangkit. Iya, di mana? Kita jawab dulu, Asriel. Bentar dulu. Kamu jangan kemana-mana. Jawab dulu. Di mana ajaran Ibrahim itu adalah sunat? Di mana tertulis? Oi, di mana? Oh, itu di hadis. Loh, kok di hadis? Jadi nggak ada di Al-Quran gitu. Loh, makanya nggak ada. Makanya Al-Quran itu tapi sempurna. Itu lebih sempurna dijelaskan lagi dalam kamu hadis. Akui nggak, Azril? Kamu akui nggak Al-Quranmu sempurna? Dulu. Nggak, Al-Quranmu sempurna apa enggak? Al-Quran itu sempurna. Iya, sempurna memang. Asik. Artinya kan sempurna. Apa yang kita cari ada. Ya kan? Kenapa butuh di hadis? Oke. Ya kan? Di mana di dalam Al-Qur'anmu perintah sunat? Buka surat Al-Qiyamah. Itu yang saya tanya. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu, dengar dulu. Buka surat Al-Qiyamah. Itu ada ayat menjelaskan bahwa penjelasan Al-Qur'an dulu, tenang dulu, jangan potong. Penjelasan Al-Qur'an itu dijelaskan kepada Nabi. Buka surat Al-Qiyamah, bahwasanya penjelasan detail tentang Al-Quran itu dijelaskan kepada Nabi, makanya ada hadis. Jelas. Gitu ya. Artinya, jadi karena tidak ada dalam Al-Quran, disempurnakan di hadis gitu. Iya. Oke. Jawab aja. Di Al-Baqarah, tunggu dulu. Karena tidak ada dalam Al-Quran, disempurnakan di hadis. Betul apa benar?
Betul apa benar? Jangan dipotong. Iya makanya saya tanya. Dulu. Kan kamu tadi bilang karena tidak ada dalam Al-Quran disempurnakan di hadis. Di Al-Baqarah 123. Iya, ini saya jawab. Jangan panik dong, jangan panik. Enggak. Ini saya jawab. Di Al-Baqarah cuman jawaban yang kau berikan nggak nyambung, bro. Jangan dipotong dulu. Panik dia, teman-teman, panik dia. No. Saya jelaskan di Al-Baqarah ayat 123. Shalom, itu shalom. Allah, ikutilah ajar Ibrahim. Salah satunya sunat. Ya di mana Allahmu mengatakan sunat secara eksplisit? Kenapa? Asriel, di mana Allahmu menyuruh kalian sunat secara eksplisit? Di mana datanya? Itu di Al-Baqarah 123 itu Mila Ibrahim itu adalah sunat. Ya di mana Allahmu mengatakan kalau Mila Ibrahim itu sunat? An-Nahl. Ya di mana? An-Nahl 123 itu ya, Mila Ibrahim salah satunya sunat. Kan di mananya di situ sunat? Mila Ibrahim itu apa? Mila Ibrahim itu sunat. Mila Ibrahim itu. Makanya kalian itu. Mila itu apa, bro? Jangan kamu ngerti nggak arti kata Mila? Iya, Mila itu apa? Jangan kamu nggak ngerti. Mila itu Mila. Apa Mila? Mila itu pengajar Ibrahim. Salah satu. Oke. Agama, pengajaran, peraturan. Mila Ibrahim, itu Mila. Yaitu ajaran Ibrahim. Nah, sekarang saya mau tanya samamu. Saya mau tanya satu. Kalau kamu memang mengikuti itu, ya Allah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim sesuai dalam kitab Taurat. Namanya adalah di bawah, YHWH. Kenapa kamu memerintah? Iya. Kamu percaya kepada YHWH? Tolong yang bisa follow ya? Biar bisa on cam. Gimana? Tuhan jadi yang disembah oleh Abraham adalah Yod-He-Vav-He. Ya, Tuhan yang kamu sembah siapa? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Tuhan yang kami sembah ialah Tuhan. Tenang dulu, jangan dipotong. Tuhan yang kami sembah ialah Tuhan yang tidak bisa mati dan tidak disunat. Namanya ya Allah, siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati dan tidak sunat. Kalian namanya menyembah siapa? Tuhan yang disunat dan bisa siapa? mati. Itu bukan Tuhan Tuhan namanya. yang kau sembah siapa? Allah. Jawab. Allah. Sama nggak dengan Tuhan yang disembah Abraham? Ya Allah. Beda kan? Tuhan yang disembah si Abraham YHWH. Sama. Bukan Allah. Ketika Musa tenang dulu. Oke, tenang dulu. Dari mana persamaannya, kalian? Ketika Musa dari mana persamaannya? Dia memanggil nama siapa? Ketika siapa? Makanya tenang dulu. Ketika Musa di Semak Belukar, dia memanggil nama siapa? Coba tunjukkan. Siapa? Buka di Keluaran 3. Musa memanggil siapa itu? Kok Keluaran 3? Siapa? Allah itu bahasa di sana, apa? Ketika Musa Allah itu bahasa siapa apa, dimanggil? Bro? Dia memanggil Allah. Allah ya itu Allah, bahasa apa? Allah. Dari bahasa apa tuh? Mana ada di situ Allah. Itu mana kamu ini? Orang Nabi Musa itu tidak memanggil seperti itu. Kita buktikan ya. Iya. Musa orang Israel, bro. Oke, kita buktikan ya. Ada orang Israel menyembah Allah. Cuman ya kamu gini bro Ariel. Modal klaim doang. Kalau kamu tanya sama orang Israel kenal nggak sama Allah SWT? Nggak ada orang Israel kenal sama Allah SWT. Oh, kenal loh. Ini dengar dulu. Jadi gini. Apakah Allah Israel mengenal Yesus? Allah itu hanya dipakai dari bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa aslinya tidak ada nama Allah, apalagi Allah SWT. Yang dikenal Tuhannya bangsa orang Israel, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya ialah Yod-He-Vav-He atau Yahweh Elohim. Yes. Nah, itu dia. Dikana sekarang buka Keluaran 3 ayat 4. Saya bacakan bentar, Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, tunggu dulu, ini saya buktikan. Jangan panik. Ketika dilihat Tuhan, ini saya buktikan bahwa Musa, ini nama Allah nih. Ini nama Allah di Alkitab. Tenang, jangan panik. Saya buka Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, teman-teman, ini panik nih. Saya buktikan. Ketika saya buktikan mereka nih kejar-kejar. Kita buka ya. Keluaran 3 4. Enggak apa-apa, saya bukakan bahasa aslinya ya. Ada enggak di situ Allah? Iya, saya bukakan bahasa aslinya. Ada enggak di situ Allah? Iya, tenang. Iya, saya bukakan juga ya di sini ya. Itu kan terjemahan yang kau baca, itu terjemahan. Mulai panik. Bukan panik di mana? Bahasa aslinya ini ya. Bahwa Musa menimpa untuk memeriksanya. Berserulah
Allah dari tengah-tengah semaduri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Itu jelas itu, Keluar 3 ayat 4. Tidak ada Allah dalam Alkitab kami ya, brother. Tidak ada Allah dalam Alkitab kami. Teman-teman ya, Muslim ya. Di bawah. Oke, bentar ini. Biar saya buktikan. Biar saya on cam. Mute dulu. Ini bahasa aslinya. Di sini yang bahasa aslinya, YTVP tadi Keluaran 3 4 kan? Keluaran 3 ayat 4. Nih. Wayah Yahweh kisah lirwot waikra Elohim mito ya, Elohim. Nah, itu di Allah. Iya, bahasa Ibraninya Allah. Loh, itu bahasa Ibrani Elohim Allah. Itu bukan Allah, SWT. Di mana di sini Allah? Jangan gitu. Jangan gitu. Nih, cara penyebutan. Tenang dulu. Kenapa gitu? Jadi, itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bentar Yos, ya kami karena sekaligus bukakan juga sekalian ayat selanjutnya itu ayat 15. Siapa nama Elohim itu? Ayat 15 itu supaya dia tahu. Keluaran 3 juga. Nama Tuhan di itu ayat banyak. tadi itu ayat 15. Siapa nama Elohim itu? Siapa namanya? Tuhan itu banyak. Katanya Allah. Kita lihat siapa namanya. Nama Tuhan itu banyak. Ada Rahman, Rahim. Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, ya Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Terus di bawah itu siapa namanya? Ya, YHWH. Iya, ya. Di Islam pun nama Tuhan itu banyak. Ada Rahman, Rahim, Al-Malik. Nih, Yahweh. Ini namanya Yahweh. Yahweh Elohe. Salah satu nama Tuhannya Bani Israel. Nah, ketika Musa dengar dulu apa Israel. Oke. Enggak ada nyambung-nyambungnya. Iya, kamu ini jangan asal ngomong. Jadi, orang Israel itu menyembah Yotefa Elohim. Teman-teman, aku boleh saya tanya ya. Musa tadi memanggil siapa? Musa tadi memanggil siapa namanya? Muslim di bawah juga, ya, dan teman-teman Kristen, Azriel, di mana ada tertulis di dalam Quranmu, ya, bahwa Tuhan berkata bahwa Allah adalah namanya. Kalau Alkitab kami jelas, brother. Di surat Keluaran 3 ayat 15, Yesaya 42 ayat 8. Ya akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Ya, jelas. Di mana ada tertulis dalam Al-Qur'anmu bahwa Allah adalah nama Tuhanmu. Silahkan. Di mana tertulis? Di surat At-Toha. Oke, di dalam surat At-Toha ayat berapa? Jadi gini bro, ya? Apakah di situ dia menyebut namanya itu? Ya. Oh iya. Nah, At-Toha ayat 14. At-Toha 14. Bukakan Mikana, At-Toha ayat 14. Gitu, kalian tuh masih banyak belajar, jangan jadi umat terjemahan aja. Ya. Nah, ketika saya buktikan Musa memanggil nama Allah, kalian panik. 14. Enggak. Kami enggak panik, cuman kau jangan klaim-klaim. Katanya Musa memanggil Allah. Di mana pula Musa memanggil Allah? Ini Allah. Loh, di Keluaran 3 ayat 4 tadi kalian bantah. Aku ini Allah berarti nih, ya Musa namanya nih, lu, namanya lu, bro. Namanya Mikana bacakan ya, atau saya bacakan. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Itu kan bukan nama. Dia bilang itu namanya kan enggak? Itu nama. Waduh. Di mana di situ dia katakan nama? Dengar, itulah namaku. Dibilang dia itu namaku. Oke, baca. Oke, makanya baca teks aslinya. Gimana sih? Innani anallahu. Aku gantian gini, aku tes dia. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku tes ini orang ini bahwa dia ini pendusta, enggak? Aku bisa tes dia pendusta. Enggak ada yang nyambung jawabannya, Yos. Kalian yang pendusta. Enggak ada yang nyambung jawabannya satu pun. Makanya dengarkan saya dulu. Di Keluaran 3 tadi, Musa memanggil Allah, kalian bantah. Ariel, kamu bisa dengarkan saya enggak? Saya pastikan kamu ini pendusta. Boleh. Coba tunjukkan pendustanya. Jangan kalian nanti pendusta ya. Dengarkan saya. Saya mau tanya sama kamu, ya. Yang saya tahu, Tuhan kamu itu tidak pernah nampakkan diri kan? Benar nggak? Iya. Dan tidak pernah menjadi serupa apapun di dunia ini.
Makanya aku tanya, aku pastikan kau itu pendusta. Kenapa? Sekarang saya tanya sama kamu, apakah Tuhan yang sembah Abraham, Ishak, dan Yakub sama nggak Tuhan yang kau sembah pada saat ini? Adalah Tuhan itu yang sama. Kau mau jawab jujur. Sama? Oke, sama. Saya jawab ya. Jangan dibantah ya, jangan dipotong ya. Belum. Sama. Ya. Oke. Ya. Kalau kamu tahu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, itu sering menampakkan diri kepada manusia. Sedangkan Tuhan dan yang pernah menampakkan diri kepada Abraham, bro. Kasih tahu. Dia pernah menampakkan diri kepada Abraham. Ya. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub pernah menampakkan diri kepada Adam, Hawa, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Musa. Dan Tuhan yang kau sembah pernah nggak menampakkan diri kepada manusia? Kau bilang kan tidak pernah kan? Makanya aku katakan kau ini pendusta. Mengaku-ngaku sama, tetapi tidak pernah menampakkan diri Tuhanmu itu kepada manusia. Oke, buka Yohanes 1 ayat 18, apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada seorang pun yang ini jawab, buka Yohanes 1 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kamu ini lucu. Anak tunggal. Dia pendusta, teman-teman. Dipotong. Dengarkan saya. Yohanes kamu 1 ini 18. Baca Quran, bukan baca Al-Quran. Ini udah masuk angin. Masuk angin ini. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang melihat Tuhan. Azril. Dengar dulu, dengar. Dengar, Asriel. Wajah Tuhan Yesus Kristus, cahaya terang yang tak terhampiri itu memang nggak ada siapapun yang bisa melihatnya. Tapi kan dia bisa datang, menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia bisa datang dalam rupa yang awan untuk berbicara kepada umatnya, kepada Abraham, kepada Yakub. Kalian berdusta. Saya buktikan kalian berdusta. Sekarang gini, kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allahnya Abraham? Kamu percaya? Tunggu dulu. Satu-satu. Kamu percaya Tuhan Yesus itu Allahnya Abraham? Satu-satu. Kejar terus. Oke, saya jawab. Gini bro. Kejar yang lucunya. Gini bro, kamu percaya Tuhan Yesus itu adalah Allahnya Abraham? Panik. Kamu percaya nggak? Saya jawab. Oke. Ya, dua tawarik 6:18. Asriel, kan kita kenapa kau bahas? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah turun. Kalian menipu. Tuhan itu tidak pernah turun. Saya baca ya. 2 Tawarik 6:18. Makanya aku bilang baca ya. Ini tetapi panik kan, saya bongkar kan, saya bongkar kalian panik kan, 2 Tawarik 6:18. Tetapi benar, saya jawab dulu. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Jadi bumi itu tidak dapat memuat. Iya, makanya dia harus datang berinkarne untuk menyatakan dirinya. Dia menampakkan diri dalam rupa yang awan, dalam rupa api, dalam rupa manusia. Karena memang kita nggak akan mampu melihat wajahnya yang sesungguhnya. Itu bukan Tuhan. Diturunkan aja. Diturunkan panik saja. Takut kan dia teman-teman. Bukan takut kamu. Karena belajar sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita simak bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan yaitu lagi-lagi tentang bunyi suatu ayat di Alkitab yang menurut pengertian orang awam dan non-Kristen itu membingungkan. Seperti ayat ditanyakan ini yaitu Lukas 3 ayat 21-23 yang menerangkan tentang pada waktu Yesus dibaptis tiba-tiba terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus lalu terdengarlah suara dari langit yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Tuhan dan kepada Yesuslah Tuhan berkenan. Yang ditanyakan siapakah yang Tuhan sebenarnya antara Yesus dan Bapa, juga si penanya membawakan ayat lain yaitu Lukas 6 ayat 12, di situ dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Masa kalau Tuhan kok berdoa kepada siapa, untuk apa? Ya inilah yang menjadi beberapa penyebab timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari orang awam yang non-Kristen. Selain menurut akal sehat tidak masuk akal juga apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas 3, lihat perikopnya di ayat 21-23.
Yesaya 43:12 Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Lukas pukul 6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yohanes pukul 1:18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.